Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala data Rasulullah Sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bismillahirrahmanirrahim bil mursalin wa li kulli minhum as-sahabati ajma'in wa tabi'in bi ihsan min al-awliya wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa laimatul mujtahidin wal amilin wa jami' sadatina li abi alim syarikal magharibiha susan larusin al-mahajirullah Ahmad bin Isa wa sunnah sa'il al-'azam al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali ba'ani muslim Al-Habib Abdurrahman bin Hamzah wa alaihi salatu asyar wa Umar bin Abdurrahman al-Mahdar Al-Habib Ali bin Bakar Sakaran Al-Habib Abdullah bin Bakar Abdul sebagai nasbil adun sanana fa akhrujud sebagai misalim Sayyidina Imam Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyid Muhammad Al-Ghazali Syekh Rifai Syekh Al-Badawi Syekh Al-Hasan Az-Zazi Lawan Arabi Sayyidina Sultan Rabbani Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Attas Sahib Rasulullah Sayyidina Qutbul Asyar Gusul Badul Bilad Al-Habib Abdullah bin Aulal Haddad wa Umar bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq an-nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa العظيم من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiah, dalam taat bakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sebelum kita bahas ilmu lanjutan pembahasan puasa, kita niat belajar seperti biasa yang kita baca di awal-awal taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata tigha'a wa radatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan pembahasan mengenai seputar puasa, khususnya puasa Ramadan. Pada malam ini episode yang ke-6. Sengaja kita buat di beranda rumah, tepatnya menghadap keluar, karena di dalam sinyalnya kurang bagus, ya sering loading. Jadi kita buat di luar, di perkarangan atau halaman rumah. Baik, lanjutkan mengenai sunnah-sunnah di dalam berpuasa, baik itu puasa yang wajib atau puasa yang sunnah. Bil khusus puasa Ramadan yang insya Allah panjang umur sehat afiat, kita bisa menikmati puasa Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malam kemarin puasa sunnah di dalam puasa dan puasa Ramadan, ya lebih jelasnya ikutin rekaman yang kemarin. Di sini saya nggak bahas lagi, hanya mengingatkan, yaitu yang pertama sunnah berpuasa takjil fitri, takjil, ya bahasa Indonesia jadi takjil, ya takjil, kasih makan orang buka puasa. Sebenarnya buka puasa itu iftar, ya buka puasa. Takjil itu mempercepat, akhirnya menjadi bahasa Indonesia buka puasa
beli makanan takjil, ya biasalah, ya udah keluar dari arah, tapi ya udah kebiasaan, tapi perlu diluruskan, ya buka puasa itu iftar. Yang pertama takjilul fitri, yaitu mempercepat atau mensegerakan buka. Yang kedua sunnah sahur. Yang ketiga takhirkan sahur. Yang keempat yaitu buka puasa dengan korma. Kalau nggak ada korma muda, korma biasa. Nggak ada, boleh air, yaitu air zam-zam. Kalau nggak ada air zam-zam, air biasa boleh. Atau nggak ada lagi manisan yang tidak disentuh oleh api, seperti kismis. Manisan tuh maksudnya yang manis-manis. Boleh kismis, madu, dan sebagainya. Dan yang terakhir alternatifnya yaitu manisan atau sesuatu yang manis yang dimasak, seperti kolak, kacang hijau, dan kemudian yang kelima, yang terakhir kemarin kita bahas, yaitu al-ityan bi du'ail iftar, yaitu mendatangkan doa-doa di dalam buka puasa. Itulah yang minggu kemarin. Tidak dibahas lagi. Kalau mau tahu silahkan lihat episode yang sebelumnya, yaitu episode yang kelima. Yang keenam, sunnah puasa yang keenam, yaitu STOR, ya STOR, ya sahur on the road gitu. Nah, boleh silahkan, tapi ingat, yang diperlukan adalah memberi makan orang yang buka puasa. Sebab kalau orang yang buka puasa ketahuan buat orang yang buka. Kalau kita kasih makan sahur di jalanan, dapat ya pahala memberi makan. Tapi belum tentu orang yang kita kasih makan dia puasa. Belum tentu. Apalagi yang memang nggak puasa, demen mau makan, ditungguin. Nah, jadi alangkah lebih baiknya memberi makan orang yang buka puasa. Kenapa? Karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai di dalam hadis Nabi, man fatara shaiman, kata Nabi, siapa yang memberi makan orang yang buka puasa, kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim. Barang siapa memberi makan orang yang buka puasa, maka untuknya pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa kasih makan orang juga, misalnya 1 orang, maka kita dapat pahala 2. Pahala kita dan pahala orang tersebut. Kalau kita kasih makan 2 orang, berarti 2 orang jadi sama kita 3. Kalau 1 musolah kita kirimin makanan ke masjid, ke majlis taklim, atau di tempat-tempat mana orang kumpul buka puasa, kita kirimin tuh, ya kacang hijau, kita kirimin kolak, apa aja yang jadi untuk buka puasa. Nah, yang makan 50 orang, berarti 50 kita dapat pahala, sama pahala kita 51. La yankus min ajri soim, tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu, pahalanya nggak hilang. Itulah maha kaya Allah. Kalau kita bagi-bagi pasti kurang, duit kita 1 juta, kita kasih orang 100.000, kurang 900. Kita kasih lagi orang, kurang jadi 800. Tapi kalau pahala dari Allah Ta'ala yang maha kaya, ya kita kasih orang, kita dapat pahala dari orang tersebut, itu tidak mengurangi pahala puasanya dia. Jadi ketika si A buka puasa, si B disumbang tuh buat buka puasa, maka si A dapat pahala dari pahalanya si B tanpa mengurangi pahala puasa si B. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan ya memberi makan orang yang buka puasa. Bukan hanya ngirimin aja, termasuk kita ajak orang buka puasa. Ini juga banyak sih adat-adat kita, ya. Adat artinya apa? Mereka mau ikutin sunnah Nabi dengan buka puasa, ngumpul, apa namanya tuh, suka ya bukber, ya bukber apa yang nguber, bukber, buka bersama. Niatnya sih bagus, buka bersama, diundang temennya 10 orang makan bareng-bareng. Tapi berapa banyak yang Anda lihat, yang diperhatikan, bukber bukan di rumah, bukan di musola atau di masjid, tapi bukanya di mall. Buka puasa, habis itu maghribnya lewat.
Isya lewat, bahkan taraweh yang disunahkan pun lewat. Sayang. Buka puasa tapi sholatnya yang wajib lewat, atau puasa sunnahnya seperti taraweh yang hanya ada di bulan Ramadan lewat. Itu namanya ditipu kita. Ya, dari satu keadaan kepada yang lainnya. Itulah tata cara setan di dalam menipu umat manusia. Makanya belajar dari kita tahu. Jadi kalau kita mengundang orang untuk buka puasa, ya niatin sembayang jadi sembayang. Ya nggak terawih kita ajak supaya terawih. Makanya Anda selalu begitu. Kalau Anda berbuka puasa di rumah Anda, pasti ada taklim. Jadi buka di rumah, sediain makan, kita dapat pahalanya. Kemudian sholat maghrib berjamaah, baca ratib dan sebagainya. Sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih berjamaah. Kemudian taklim. Begitu. Ya minimal sholat maghrib dan sholat isya berjamaah. Ya setelah itu tarawih berjamaah. Jangan hanya bukber buka bersama. Setelah itu balik dari bukber tanpa ada sholat maghrib berjamaah. Kita nggak tahu disolat apa enggak setelah pulang. Ya, jadi memang memberi makan orang yang buka puasa bukan bukbernya, buka bersamanya, tapi memberi makan orang yang buka puasa pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man fatara shaiman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'a. Barang siapa memberi makan orang yang buka puasa, maka baginya pahalanya orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut akan sesuatu. Rawahu Tirmidzi wa shahhahu wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban. Ya, begitu banyak riwayatnya. Kemudian yang ketujuh. Ya. Yang ketujuh yaitu sunnah di dalam berpuasa, dalam hal-hal menyangkut puasa, apa? Iktisal minal janabah qablal fajri. Sunnah mandi wajib, mandi janabah, mandi wajib sebelum datangnya fajar. Khurujan minal khilaf walikai yabda saumahu tahiron. Nah ini banyak yang suka nanya kepada ana. Ya Habib, saya mandi janabah, mandinya udah masuk subuh, sah gak puasanya? Sah, asal yang penting sebelumnya niat. Ya entah di waktu niat puasanya di sahur atau niatnya waktu lagi maghrib, yang sudah diterangkan kemarin ya masalah niat. Kita harus paham, makanya ikutin ngaji, jangan setengah-setengah, sepotong-sepotong. Udah alhamdulillah nih ada live streaming. Aneh paling pantangan yang namanya ngaji itu ada di media sosial. Tidak, ngaji itu duduk di majelis taklim. Ingat itu, dan rajin supaya dapat ilmunya. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, terpaksa Anda live streaming karena cintanya Anda kepada umat Nabi Muhammad SAW, agar bisa nanti Anda yang kotor ini dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali lagi, ya orang bertanya mana, Habib sah gak? Sah. Ya, mau mandi jam 7 pagi, jam 8 boleh. Dia mimpi basah, dia mimpi berjima, kemudian mandi jam 12 siang, nggak batal. Kan namanya mimpi, tidak satu kesengajaan. Kalau namanya sengaja bukan mimpi namanya. Ya, yang namanya mimpi kagak sengaja. Jadi mandi jam berapa jadi nggak jadi masalah. Cuma sunnahnya mandi wajibnya itu janabahnya sebelum fajar. Jadi usahakan ketika bangun sahur kita mandi dulu. Atau memang sahur silakan, tapi dalam keadaan junub kita sahur hukumnya makruh. Ya, jadi bagaimana? Kita ambil wudhu dulu, mungkin masih dingin. Ini tata caranya yang banyak. Cara-caranya banyak. Lebih baik kita mandi wajib. Enak tuh pas mandi wajib, lapar gak? Lapar, makan dah. Oh belum sempat karena waktunya picik ya Habib, takut sahurnya ketinggalan, udah jam 4. Kalau mandi kelamaan, ya udah. Makan sahur dulu, tapi usahakan untuk wudhu. Karena kalau makan, bukan makan sahur aja. Apapun yang kita makan, kita minum dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar, hukumnya makruh. Beda sama orang haid ya. Haid itu memang sesuatu ini kalau orang berhubungan badan, ya maka kan wajib dia mandi wajib. Kenapa? Karena kalau tidak mandi wajib, maka tidak sah nanti sholatnya. Ya, karena sholat itu harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Dia punya hadas besar. Mandinya kapan wajibnya? Ya ketika datangnya waktu sholat. Kalau belum waktu datang sholat sih boleh. Mau jam berapa aja.
Ya, cuma kalau kita sholat wajib kita harus membersihkan hadas besar kita. Nah, tapi orang-orang Masya Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, sesegera mungkin ketika dia ada hadas besar langsung dia mandi. Dia ada hadas kecil dia langsung wudhu. Itu orang-orang besar. Kenapa? Dirinya selalu dalam keadaan suci, nggak ada najis, kemudian selalu ada hadas tidak ada hadas kecil dan tidak ada hadas besar. Wudhu dia wudhu, batal dia wudhu lagi. Kalau ada hadas besar langsung mandi. Jadi nggak ditahan-tahan kelamaan. Baik, ya. Nah, prosesnya kita ketika lagi sedang puasa, ketika lagi sahur, lebih baik kita mandi dulu, baru sahur, lebih enak. Ya. Tapi kalau nggak sempat kita harus sahur dulu karena waktunya tidak mungkin. Iya, cepat kita sahur, tapi wudhu dulu karena tanpa wudhu kita dalam keadaan hadas besar hukumnya makruh. Ya, tidak haram, makruh. Ya, usahakan ya jangan makruh. Ya, kalau takut rokok aja makruh, makanan yang makruh berarti nggak baik nantinya. Nah, jadi kita ambil wudhu, ya sebentar kita makan. Habis makan segera kita mandi wajib. Nah, itu sunnahnya. Andai kata waktu nggak memungkinkan, bagaimana? Ya seperti banyak contoh kisah-kisah yang cerita amannya. Habib, habis sahur ya biasa ada suami istri. Ya, Ketiduran bangun-bangun jam 5. Udah subuh. Boleh gak Bib? Boleh. Mandi, gak apa-apa. Ya, karena tidak membatalkan puasa. Ya, kecuali dia mandi, kemudian airnya diminum. Kalau nggak diminum ya nggak apa-apa, mandi. Ya, bukan berarti kita lagi puasa ada hadas besar kemudian batal, enggak. Ya, pahamin tuh ya. Jadi segera mungkin mandi karena udah waktu masuk subuh kan. Ya, tapi sunnahnya mandinya sebelum waktu subuh, waktu fajar. Kenapa? Likai tuh agar tidak yabda usaumuhu tohiron, agar likai maksudnya likai agar memulai puasanya dalam keadaan suci. Jadi dengan kita mandi dulu, kita sahur, datang waktu subuh kan kita mulai puasa tuh. Nah, dalam pertama kali kita mulai itu puasa dalam keadaan suci. Jangan Allah puasa tuh tapi dalam keadaan junub, sayang kan, dalam keadaan kotor ya. Jadi yang ketujuh, sunnah mandi janabah sebelum datangnya waktu subuh, waktu fajar. Yang kedelapan, sunnah di dalam berpuasa al-iktisalu kulla lailatin kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib likai yansyad lil qiyam. Yang kedelapan, sunnah juga di dalam masalah mandi, sunnah puasa mandi setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan ba'da maghrib, jatuhnya setelah sholat maghrib, setelah maghrib. Ya, kalau di malam-malam yang lain aneh nggak lakukan. Kenapa? Karena setelah maghrib kalau kita mandi dikhawatirkan ya akan datang penyakit rematik, bukan langsung itu saat, enggak. Nah, makanya kalau udah tua-tuaan di atas 40, 50 rematik ya, pegal-pegal tulang sebagainya, itu waktu muda sering mandi setelah maghrib. Habis main kemana aja maghrib, nah dimandi jam 6, jam 7. Lihatkan dan bagus ketika jam 2, jam 3 waktu tahajud kita mandi, cakep banget. Tapi tata cara mandi biar kita tahu, karena kita baru bangun tidur misalnya dari tahajud ya, jangan langsung kepala kita apalagi di waktu yang dingin ya, nanti darah naik apa jadi stroke, itu suka orang stroke. Adabnya diajarkan oleh ulama yang dari Nabi, mulailah dari cuci tangan ya, tangan kita itu merangsang darah-darah kita, naik pelan betis, naik lagi ke dengkul, naik lagi ke paha, naik lagi ke pusar, terus pelan-pelan ya, seperti halnya orang mandi wajib begitu ya. Cuma kalau mandi wajib kan lebih resik lagi ya, nggak boleh ada yang ketinggalan. Nah, kemudian setelah itu baru terakhir ke kepala. Nah, itu yang jadi mandi sehat. Kita suka jadi nggak sehat, itulah nggak ikutin tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur langsung ke kamar mandi langsung dah. Nah, itu yang bahaya. Tapi bangun tidur ya, kalau di dalam adab tidur, kita bangun, kita miring sebentar, kita duduk di tempat tidur, baca doa alhamdulillah
yana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Kalau siang wa ilaihil masir. Baca doa ngadep ke langit. Banyak tuh doa-doanya. Kenapa? Kalau dalam sistem medis, ya, kalau dokter menyarankan jangan langsung itu, duduk dulu 1 menit 2 menit. Ternyata Nabi ajarkan, tapi dengan cara doa, bukan bengong. Nah, kita ikutin tata cara dokter, bangun tidur, duduk dulu ngikutin. Biar darah lancar dulu, naik ke otak dulu, dan sebagainya, turun dulu. Nggak ngapa-ngapain. Kalau Nabi ngajarin dengan doa. Nah, setelah doa udah enak, rileks, baru ke kamar mandi. Jadi jangan bangun tidur, kaget langsung kamar mandi. Langsung mandi aja. Nah, darah naik, stroke dah jatuh di kamar mandi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan hal yang demikian itu. Amin. Baik, ya, kembali lagi, mandinya setiap malam bulan Ramadan, bulan yang berkah. Jadi jangan jadi rematik kecuali malam yang lain, aneh nggak jamin. Tapi kalau di bulan Ramadan aneh lakukan, ya. Jadi setelah buka puasa, aneh sebentar dulu kenyang, jangan langsung kita sholat begitu, ya, supaya enak dulu. Gitu. Nah, sholat dah kita maghrib, kemudian sholat isya, nyambung terus kepada sholat tarawih. Kenapa gunanya? Lika yansyad lil qiyam tuh, agar semangat kita. Sebab orang namanya puasa 13 jam, kemudian buka puasa, habis buka puasa tuh biasanya ngantuk udah. Maunya senderan dah. Tidur ntar. Nah, makanya disunahkan mandi seger tuh, ya, seger. Jadi sholat maghribnya asik, enteng, sholat isyanya, sholat tarawihnya. Baik, yang ke-9, sunnah di dalam berpuasa, yaitu al-muhafadhah ala sholatit tarawih lailah ila akhiril lailah. Menjaga, memelihara atas sholat tarawih dari awal malam puasa sampai akhir puasa. Dijaga mulai malam pertama sampai malam terakhir. Qala alaihi salatu wassalam, karena sesuai yang Nabi katakan, sabdakan kepada kita semua umatnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan Ramadan, maknanya mendirikan Ramadan, al-maksud bi qiyami Ramadan salatut tarawih, yaitu salat tarawih. Siapa yang melaksanakan salat tarawih dengan para iman, dengan mengharap karena Allah Subhanahu wa taala, ya, nggak ada tujuan yang lain, karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampunkan dosanya yang lalu. Ya, jadi dosa kita yang sebelumnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah salat tarawih. Belum lagi dalam hadis-hadis yang lain, siapa yang salat tarawih di malam pertama pahalanya ini, yang malam kedua, malam ketiga dijaga. Nah, orang yang menjaga dengan sholat tarawih dipastikan akan mendapati malam Lailatul Qadar, pasti. Kenapa? Karena dari malam pertama sampai malam terakhir dia sholat tarawih. Untuk itulah hikmahnya Allah tidak beritahu, Nabi tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi mau mengabarkan kepada umatnya, nggak jadi karena ada satu hal di antara umatnya. Jadi maknanya, hikmahnya, Nabi nggak kasih tahu kepada kita, tidak mengasih tahu kepada kita agar kita ngejaga. Kalau dikasih tahu malam 17, wah udah masjid malam 17 ramenya. Malam ke-7, wah ramenya malam 7, malam 8 9 kosong, tapi nggak ada Lailatul Qadar. Nanti aja tungguin malam 29, malam 27 atau malam 15. Jadi mereka nungguin ketika malam Lailatul Qadar baru mereka rame-rame. Di malam lain nggak mereka kerjakan. Nah, dengan tidak dikasih tahu dari malam pertama sampai malam ke-30 udah pasti datang. Ya, itu urusan Allah. Nah, baru dirinci oleh ulama-ulama yang menemukan malam Lailatul Qadar. Nah, umumnya malam Lailatul Qadar adanya di tanggal-tanggal ganjil. Berarti kalau tanggal ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Kemudian diharapkan lagi dikuatkan di atas malam 15, 10 terakhir. Berarti sering datang malam Lailatul Qadar, malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi ingat, jangan itu aja yang dijaga, karena itu kehendak Allah. Allah mau turunkan malam 1, itu
hak prerogatif Allah. Mau malam kedua, malam ketiga, malam keempat urusan Allah. Yang pasti malam Lailatul Qadar pasti datang. Nggak mungkin Allah umumin tahun 2020 ini karena nggak ada tarawih di masjid, ya karena keadaan kondisi corona dan sebagainya, malam Lailatul Qadar nggak datang di muka bumi, nggak datang ke Indonesia, nggak lewat Depok, nggak lewat Serengseng Sawah, nggak ada gitu-gituan. Turun malam Lailatul Qadar, malaikat ribuan jumlahnya, ya mulai dari kapan? Mulai dari maghrib terus satu malam itu sampai ketika waktu subuh baru mereka malaikat pada naik. Di situ gobul semua doa kita ini. Makanya Nabi bilang banyakin doa. Ketika buka puasa doa, ketika tarawih doa, ketika tahajud doa, mau sahur doa. Orang yang lagi puasa mulutnya doa, jangan sembarangan. Kita lagi puasa jangan orang, nanti ada hukumnya, batalin puasa kita. Maka lebih utama apa? Berzikir, baca Quran, doa, seringin setiap sholat. Ya, jangan kayak orang sombong habis sholat udah selesai jalan. Ya, kita ini manusia yang butuh Allah Ta'ala, doa. Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu. Cuma Allah suka sekali kepada hamba-hambanya itu yang manja, yang memohon. Allah tahu persoalan kita, tapi dengan kita ngomong tuh lebih enak. Gimana sih kita kalau sama pasangan gitu? Tahu, cuma ketika dia memohon, dia meminta, itu lebih mesra. Begitu. Jadi jangan udah Allah juga tahu urusan gue. Sombong amat gitu. Ya kayak nggak butuh Allah. Kita minta ini, jadi Allah lihat kita ini butuh pegangan, butuh harapan, butuh tujuan. Siapa kalau bukan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta di bulan Ramadan banyak doa kapanpun juga, terutama di waktu malam. Nah, kalau kita ngejaga dari malam 1, malam 2, malam 3 terus sampai malam 29 dan pasti itu malam Lailatul Qadar datang, dapat gak? Dapat doa. Jangan kayak orang ketipu zaman sekarang, begadang di malamnya ini nungguin malam Lailatul Qadar. Nah, ditipu, malam Lailatul Qadar nggak datang. Cuma itu doang dijaga. Ya, kalau jaganya mending jaganya di pos hansip, main kartu, main gaplih. Ya, bukan itu. Ya, jangan ketipu, sudah fokus dalam ibadah, baca Quran setiap hari, puasa tiap hari, tarawih juga jangan bolong. Ini orang adat kita udah jauh dari ilmu agama sih. Hari pertama tuh, Masya Allah, sampai keluar musola masjid, ya. Nah, pas di malam 15, malam 20, 21, sampai keluar juga, cuma udah di mall. Keluarnya udah di mall. Kalau di Mekah, di Madinah, apa di zaman Nabi atau di Mekah, di mana kita lihat hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin bertambah. Malam 15, malam 16, malam 17, tarawih mungkin keluar, mungkin banyak di kota Mekah, Madinah, di Hadramut dan sebagainya. Karena mengharapkan malam Lailatul Qadar. Jadi semakin banyak. Bukan orang yang nggak tarawih, artinya nih orang-orang yang pada tarawih di nih kalau kita Istiqlal di malam 15 mereka fokus ke Mekah dan Madinah. Jadi orang-orang yang di luar kota Mekah dan kota Madinah tuh pada berdatangan. Jadi kota Mekah, Madinah yang sekian, jadi semakin banyak. Bukannya semakin banyak ini orang yang nggak sembahyang jadi sembahyang, enggak. Orang ini tetap sembahyang istiqomah. Tapi semakin banyak ini karena dari keluar kota pada berdatangan, ingin mengharapkan di tempat yang sangat mulia. Ya, begitu mestinya. Semua penuh dari malam 1 sampai malam 30. Dan ketika di Istiqlal atau di TIN itu semakin lebar. Kenapa? Karena orang berfokus ke sana. Hebat. Ini kan kagak. Malam pertama doang keluar, malam ke-15 ke atas 20 keluar juga pada, tapi ke mall pada, ditipu dia, dijaga, ya ditipu dengan ngabuburit, dijaga puasanya luar biasa, pas jam 4 sore, jam 5 sore di jalan-jalan mata rontok semuanya pahalanya, ya hati-hati gitu. Yang jelek, ya yang nggak bagus, yang kita ikutin akhirnya menghilangkan nikmat-nikmat, fadilah, keutamaan di bulan puasa. Boleh silakan kita keluar, bukan untuk ngabuburit, mungkin untuk cari makanan ala kadar dan sebagainya karena disuruh orang tua, ya disuruh sama istri atau suami dan sebagainya, atau tidak ada yang lain untuk keperluan hajat kita. Nggak ada keperluan yang mendesak dan sebagainya. Udah, jangan ngobrol, jangan gibah, jangan hal-hal yang ini. Ya, jadi wajib waspada dengan segala tipu daya syaitan. Baik, ya. Jadi memelihara sholat taraweh dari awal sampai akhir. Yang ke-10 adalah ta'akkudul muhafadzah ala sholatil witri, yaitu memperkuat, menjaga daripada sholat witir. Ya, di hari-hari lain
usahakan tiap malam ini kita sholat witir. Kalau sholat witir kita bisa habis isya, karena malamnya takut nggak bangun malam tahajud, nah sholatlah witir. Ya, setelah habis sholat isya, ba'diyah isya kita sholat witir. Apabila memang kita yakin bisa bangun sholat tahajud, ya silakan sholat tahajud, mau sholat hajat, mau sholat tasbih. Setelah itu tutup dengan sholat witir 3 rakaat, 2-1, jadi 2 salam. Sholat 2 rakaat selesai, 1 rakaat, itu namanya sholat witir. Nanti ada penjelasannya. Nah itu ditutup sudah, nggak ada sholat setelah itu, nungguin sholat subuh deh. Nah Habib saya kayaknya nggak bangun kalau sholat tahajud, apalagi sholat witir, bangun-bangun bisa subuh. Nah kalau memang nggak bisa di waktu malam itu, maka lebih baik, lebih afdol dia sholat witir setelah sholat isya, setelah ba'diyah isya, ya. Atau kalau misalnya kalau malam Ramadan, berarti setelah sholat taraweh. Kalau bukan di bulan Ramadan, habis sholat isya, ba'diyah isya, sholat witir. Kalau di bulan Ramadan, dia sholat taraweh, sholat isya, ba'diyah isya, kemudian sholat taraweh. Makanya orang-orang besar banyak setelah sholat taraweh dia nggak sholat witir dulu. Kenapa? Dia mau tambahin sholat yang lainnya. Ya, tapi kalau kita di musola, Habib ada witir, ikut witir. Nanti kayak aneh begitu, sholat witir di taraweh, malam bangun jam 2 jam 3 Anda sholat tahajud, kemudian Anda sholat witir 2 rakaat. Ya, karena kan witir ganjil 3. Tadi udah 3, berarti sholat witirnya hanya 2 rakaat, biar jadi 5 namanya. Ya, pahamin tuh. Nah, kalau memang nggak sholat witir lagi nggak jadi masalah. Ya, gitu. Yang penting udah sholat witir di awal. Makanya kalau memang bisa witir di waktu tahajud, silahkan di waktu tahajud, boleh. Yang penting menjaga ya untuk tidak meninggalkan sholat witir, karena itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, terutama apalagi di bulan Ramadan. Tapi usahakan bukan hanya di bulan Ramadan kita sholat witir, tapi di malam-malam yang lainnya. Ya, wa yahtasu witru Ramadan, dikhususkan sholat witir di bulan Ramadan tuh. Ya, ingat witir tadi di bulan-bulan yang lain, di malam-malam lain, setelah kita sholat isya kita witir penutup, ya, karena Allah Ta'ala suka dengan yang witir yang sudah diterangkan malam-malam yang lain. Nah lebih dikhususkan lagi apalagi di bulan Ramadan, fi salasin khususiyat, dengan ketiga kekhususan dengan 3 kekhususan yang ada di bulan Ramadan. Apa? Annahu tusannu fihil jamaah, disunnahkan sholat witir itu berjamaah hanya di bulan Ramadan. Kalau di bulan yang lain sholat witir sendiri-sendiri karena sunnah. Kalau di bulan Ramadan sunnahnya berjamaah. Yang kedua, yusannu fihil jahar, disunnahkan jahar, jelas. Ya, kita lihat witir di bulan Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, jelas. Tapi kalau di bulan-bulan yang lain, di malam-malam yang lain selain malam Ramadan, cukup seperti kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak usah kencang-kencang. Tapi kalau di bulan Ramadan sunnahnya jelas, jahar. Dan yang ketiga, kekhususan sholat witir di bulan Ramadan, di malam Ramadan, yusannu fihil qunut fin nisfil akhir min Ramadan alal mu'tamad, disunnahkan kunut di nisfu akhir, artinya di pertengahan yang akhir, mulai tanggal 15, 16, 17, 18 terus sampai akhir daripada malam Ramadan. Sunnah sholat witir dengan Ramadannya dengan kunut, ya, dengan kunut. Kan kita sholat witir tuh habis sembahyang tarawih witir. Nah pas malam ke-15, 16, 17 sampai akhir disunahkan pakai kunut. Ya, kunut itu doa. Jadi pertentangan, ini nggak mau kunut, ya terserah, nggak apa-apa. Ya, kita yang berkunut karena ikut juga di dalam dalil masalah sholat kunut sampai akhir hayatnya. Ya, diriwayatkan oleh Siti Aisyah, beliau kunut sampai akhir-akhirnya. Dan kunut apa sih? Kunut doa, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah beri aku hidayah, petunjuk, ya Allah beri aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang terdahulu yang telah engkau beri petunjuk. Oh cakep, artinya emang apaan? Emang artinya minta dunia? Bukan, minta akhirat, minta ridho Allah, minta keselamatan, minta hidayah.
Ya, jadi kalau orang nggak mau kunut silakan, dia nggak mau minta. Ya kan Nabi nggak lakukan, padahal di dalam riwayat yang lain Nabi lakukan sampai akhirnya. Makanya jangan suka berdebat, hanya menimbulkan perbodohan-perbodohan. Makanya Imam Syafi'i nggak mau berdebat, apalagi berdebat dengan orang. Kata Imam Syafi'i, jawabanku untuk berdebat dengan orang bodoh adalah diam. Diamku itu adalah jawaban. Maka kalian kalau berdebat dengan orang bodoh lebih baik diam. Itu jawaban orang pinter. Ya, jangan ditimpalin. Nah, kalau ente timpalin sama bodohnya. Kalau Betawi bilang begitu. Lo timpalin orang bodoh, lo timpalin lo orang gila, lo timpalin lo Jadi nggak usah berdebat. Silakan yang mau pakai witir. Nggak pakai witir silakan. Kita yang ikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i, kita witir. Adapun orang nggak witir juga jangan dicela. Ya, orang tarawih dan sebagainya. Udah walhasil jangan berdebat, habis waktu kita. Fokus kita dalam ibadah, apalagi di bulan puasa godaannya banyak. Insya Allah panjang umur sehat afiat akan kita lanjutkan yang ke-11. Jadi belum habis ini, masih banyak sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Ke-11 insya Allah malam yang berikutnya jangan ditinggal, jangan lelah untuk menuntut ilmu. Al-iksar min tilawatil Quran bitadabbur, memperbanyak baca Al-Quran. Insya Allah akan dibahas pada sesi yang berikutnya, malam yang berikutnya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, manfaat buat kita, buat keluarga kita, segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya untuk keikhlasannya, untuk kesediaannya, untuk perhatiannya, bisa memberikan infaknya untuk kelancaran majelis ini, live streaming ini, ya, dengan kerelaannya dan keridhaannya. Ya, bagaimana juga ya kita hargai ilmu agama. Ya, jangan hanya umum-umum aja kita selalu nggak sayang untuk keluarkan uang kita. Kenapa di agama sayang? Ya, jadi kalau benar-benar kita perhatian, maka bantulah ya di dalam majelis ilmu dimanapun berada. Ya, silahkan yang ambil ilmu supaya nanti malaikat bilang nggak nyolong ilmu, ya transfer. Insya Allah berkah kita semua. Tidak dilihat nilainya tapi kepeduliannya. Itu aja, mudah-mudahan manfaat untuk kita dunia akhirat. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yu'afi na'amika fu mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Apabila live streaming ini lancar di luar, maka kita di luar terus insyaallah. Fa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.